وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Kita lanjutkan sekalian pembacaan kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Di bab yang atau kita kasih judul poin atau bab yang nomor 68. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, wal iman bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila sama' wa sara ila al-'arsh wa kallama Allah azza wa jalla wa dakhala al-jannah wa tala'a fi an-nar wa ra'a al-malaikah wa sami'a kalam Allah azza wa jalla wa nasharat lahu al-anbiya' aw nushirat lahu al-anbiya' wa ra'a suradiqat al-'arsh wal-kursi wa jami' ma fi as-samawat وما في الأراضين في اليقظة. حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورجع إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة. Artinya, kata penulis, semoga Allah merahmatinya, kita mengenai bahwa Rasulullah SAW pernah diperjalankan oleh Allah ke langit, bahkan sampai ke arsy. Ayo kita artikan dulu penjelasannya di sini ya kawan. Hadza min mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-iman bir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-iman bi mu'jizatihi adalla ala sidqi risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara termasuk beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang Allah beri kepada nabi, para anbiya wal mursalin, yang itu tidak diberikan kepada selain mereka. Iya. Itu kalau bahasa Arabnya khawariqul adat. Perkara yang di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan kepada para anbiya wal mursalin. Ya, itu namanya mukjizat. Nah, di antara keimanan dengan Rasul adalah beriman dengan mukjizat yang menunjukkan benarnya dakwah dan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 'azam mu'jizatih, dan mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Hadhihi a'zamu mu'jizatir Rasul. Ini merupakan mukjizat yang paling agung yang Allah beri kepada Rasulullah. Wa hiyal mu'jizatul baqiyah, dan itu merupakan mukjizat yang abadi ila an taqumas sa'ah, sampai hari kiamat. Ini ketika kiamat diangkat itu Al-Quran itu ya ikhwan, fis suduri was sutur, baik yang ada di mushaf maupun yang ada di dalam dada manusia, itu diangkat ya, sehingga tidak ada lagi yang hafal Quran. Bahkan mushaf itu nggak ada lagi tulisannya. Itu nanti pada menjelang kiamat. Sehingga orang-orang waktu itu mengatakan, kami hanya mendengar dulu nenek moyang kami atau kakek kami mengatakan la ilaha illallah. Cuma itu. Yang lainnya enggak tahu. Maka seorang bertanya kepada Hudzaifah yang meriwayatkan dari sini, hal yanfa'uhu dzalik? Apakah mereka mengucapkan la ilaha illallah itu selamat? Dijawab sama Abu Hurairah, iya, selamat.
dia akan selamat. Alhamdulillah. Walaupun cuma la ilaha illallah. Maka di sini menunjukkan ikhwan, mumpung Al-Quran masih ada di dadanya orang, ya, masih dihafal. Al-Quran masih ada di buku-buku, baik itu mushaf maupun tafsir. Begitu pula hadis ada di buku-buku lengkap dengan penjelasannya. Maka mari belajar kita, ya. Mari kita membuka diri dan hati untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Mumpung belum diangkat. Sebab kalau sudah diangkat, gak bisa lagi sudah belajar. Duhurul jahl, nampak kebodohan. Gak ada lagi ulama sama sekali. Gak ada ulama sama sekali. Yang ada orang bodoh aja. Ya. Wa kadzalika min mu'jizat al-Isra wal Mi'raj. Dan di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Isra. Al-Isra itu artinya perjalanan malam. Ini perjalanan satu malam. Itu namanya Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya, yaitu hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari. Itu namanya apa? Al-Isra. Adapun Mi'raj, ini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-Mi'raj itu artinya as-su'ud, naik ke langit. Dari bumi ke langit. Bukan hanya ke langit, sampai ke Arsy. Bayangkan juga, Arsy. Sampai Jibril nggak ikut. Iya, waktu menerima perintah salat 5 waktu itu dari Allah langsung kepada Nabi tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ya, وقد أسري به ليلة من المسجد الحرام في مكة إلى المسجid al-Aqsa في فلسطين. Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram, min al-Masjidil Haram di Mekah, ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, fi lailatin wahidah, dalam satu malam. Ya, bukan hanya itu, naik lagi. Nah, ini dia. Wa urija bihi ilas sama, dan naik ke langit dari Baitul Maqdis dengan ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan dengan naik burak. Burak itu adalah dabbah, ya, asgharu min al-hisan al-khayl wa akbaru min al-baghla. Burak ini lebih kecil daripada kuda, lebih tinggi daripada baghla. Baghla itu peranakan kuda dengan keledai. Ya, ini mirip kayak kuda gitu ya, kawan. Mirip kayak keledai, atau mirip seperti peranakan kuda dan keledai. Wa urija bihi ilas sama, dan naik ke langit dari Baitul Maqdis. Dalam hadis disebutkan, yadhu hafirahu muntaha tarafi. Yani burak ini, kata Rasulullah, sekali melangkah itu jaraknya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang kalau malam hari itu sampai bintang. Apabila tidak mendung, kan kelihatan bintang, tak? Iya kan?
Nah itu satu langkah. Langkah kedua, gak ketok, hilang. Ya, itu ya kawan. Ini khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang berpendapat bahwa buruk ini bukan hanya kendaraannya Nabi Muhammad, juga kendaraannya Rasul yang lain. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada riwayat, kata ulama. Kan istrinya Nabi Ibrahim kan satunya kan di Mekah, satunya lagi di Hebron, di Al-Khalil, Baitul Maqdis. Itu satunya di sana. Lalu gelir gimana? Ya naik burak. Buat nyampe sudah. Lalu melaku ya kesuwen ya akhi. Perjalanan jalan kaki itu. Naik onta aja 1 bulan. Itu naik onta itu. Apa mau naik jalan kaki? Ya kesuwen ya. Ya kesuwen. Saya mana tadi ya? Begitu pula Nabi ini Rasul Idris. Allah Ta'ala berfirman, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami angkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Sebagian dari tafsir menafsirkan ayat itu, dia naik burak. Tahu nggak kemana dia? Tempat yang tinggi itu di mana? Surga. Jadi waktu masih hidup dia diizinkan masuk surga. Setelah sampai surga tidak mau balik. Tidak mau balik. Sudah diizinkan. Ya wa rafa'na aliyya. Hampir ke surga, mau balik antum ke dunia? Kalau diizinkan nggak usah balik, ya udah usah balik. Ngapain nanti balik ke dunia akhi? Ada banjir, ada longsor, ada apalagi musibah banyak. Kalau mau makan cari fulus dulu. Nah di surga nggak perlu. Di surga nggak perlu cari fulus nanti. Baik. Tapi kalau nggak diizinkan ya balik. Ya coba khayal taala. Baik. Kita kembali kepada ini ya kawan. Kemudian iya, dalam satu malam itu naik ke langit sampai ke Arsy. Kemudian kalau diceritakan di sini oleh Imam Al-Barbahari itu sampai ke Arsy, melihat Arsy, kursi, Sidratul Muntaha, ya ujung ke ujung, keliling-keliling langit itu satu malam. Nah, itu balik ke bumi, turun ke bumi. Makanya ya kawan, imannya Nabi kita Muhammad SAW, imannya paling kokoh. Lalu sudah lihat yang gaib, melihat surga, bahkan masuk surga. Ketika Nabi waktu apa itu di Sidratul Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa, itu Nabi masuk surga situ dan bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian waktu itu Nabi Ibrahim memberitahu bahwa surga ini tanahnya subur, dan jika ingin ditanamkan satu pohon kurma, ucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar sekali, satu pohon kurma. Gitu ya kawan. Dan Nabi sempat memegang tanahnya, mesik. Tanahnya itu di surga itu bau mesik, kasturi. Kasturi surga ya akhi, bukan kasturi 5.000-an iku. Kasturi surga, pokoknya apa baunya itu sudah. Bismillah. Kemudian Nabi sempat melihat Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar, dan Nabi diberitahu bahwa itu miliknya beliau, hadiah dari Allah. Kemudian Nabi melihat kerikilnya, pegang ini kerikil, lu'lu' wa hussaba'uha lu'lu'. Kerikilnya itu mutiara. Wah, luar biasa ya kawan, indahnya ya.
mutiara, permata, intan, apalagi yang antum tahu, itu kerikil di surga. Itu ya kawan. Dan juga Nabi sempat melihat istana. Terus ada perempuan sedang wudu. Maka Nabi tanya sama Jibril, liman hadhihi ya Jibril, milik siapa ini istana dengan perempuan itu? Li Umar, miliknya Umar. Kata Rasulullah, aku teringat dengan cemburunya Umar, maka aku tidak nanya lagi. Maka diceritakan kepada Umar, nangis Umar. Ya Rasulullah, aku tidak akan cemburu sama engkau. Kabar gembira, istana ada istrinya di situ. Allahu Akbar. Baik, kawan. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, kemudian kembali ke Mekah di satu malam. Hadza bi qudratillahi jalla wa ala. Ini dengan kekuatan kemampuan dari Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. Allati la ya'jizuha syai', yang tidak ada sesuatu apapun yang bisa melemahkan Allah. La bi qudratihi huwa, bukan dengan kemampuannya Nabi, tapi kemampuan Allah. Bal bi qudratillah allati la ya'jizuha syai'. Nah, utiya bil buraq, didatangkanlah buraq. Wa hiya dabbatun sari'atul mashi. Itu adalah hewan ya yang bisa cepat sekali larinya. Khatuha inda muddi basar, ini dia. Sekali melangkah sejauh mata memandang. Langkah kedua hilang, nggak kelihatan. Jangan ditanya waktu itu pakai apa? Pakai astronot, baju astronot? Gak perlu. Allah yang memudahkan. Allah kasih oksigen, sangat mudah bagi Allah memberi oksigen kepada Nabi selama perjalanan. Nah, itu ya. Farakibaha Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibahu Jibril ila Baitul Maqdis. Iya. Maka Nabi naik itu kurang dan ditemani oleh Jibril sampailah ke Baitul Maqdis. Hada wal Isra. Itulah perjalanan malam. Adapun Mi'raj, langit sini, naik ke langit dari Baitul Maqdis, jawaz as-sab' at-tiba, sampai langit ke-7. Bahkan entah ila Sidratil Muntaha, sampai ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu ya di atasnya langit ke-7. Dan Allah Ta'ala menceritakan itu dalam surat An-Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha, 'indaha jannatul ma'wa, idh yakhsha as-sidra idh yakhsha ma yakhsha. Nah, istidrata ma yakhsha. Baik, artinya Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Itu ketika di Sidratil Muntaha. Jadi ketika menemani Nabi, malaikat Jibril itu menjelma menjadi manusia, menemani beliau. Ketika di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril menampakkan bentuk tubuhnya yang asli. Dia memiliki 600 sayap. Dan tingginya Saddal Ufuk. Saddal Ufuk itu sondo langit. Tingginya. Ya makanya cepat. Kalau dari Ars menuju Mekah ya cepat. Long tingginya aja dari langit sampai bumi. Malaikat Jibril satu itu. Apalagi dia punya sayap 600. Dia cepat terbangnya. Nyampe dah. Itu ya kan. Baik. Ada Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha dinamakan Sidratil Muntaha karena di situ ada pohon sidr, pohon apa? Bidara yang daunnya itu segede kupingnya gajah. Kupingnya gajah. Ya, ini penuh dengan pohon di situ, indah sekali. Indah jannatul ma'wa. Di situ ada surga ma'wa. Nah, di situ menunjukkan bahwa surga di mana?
Di atas. Surga itu ada di atas. Di atas langit. Iya, waktu itu Nabi saking takjubnya dengan pemandangan yang indah di Sidratul Muntaha. Ya, sampai beliau merenung waktu itu. Dan akhirnya tidak lama setelah itu diizinkan masuk surga dan melihat surga. Itu ya. Kalau kita belum, kita masih gaib. Mungkin ada di antara antum melihat surga lewat mimpi ya. Mimpi, pernah nggak ya kan? Ya alhamdulillah kalau bisa lihat surga lewat mimpi, enak itu bisa daripada enggak sama sekali. Mudah-mudahan itu sebagai kabar gembira buat yang melihat dalam mimpi. Mudah-mudahan dia masuk surga. Kan begitu ya kan? Husnudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhirnya naik lagi sampai ke tempat yang tinggi di Arsy dan tidak ditemani oleh malaikat Jibril. Disitulah Allah menyuruh wa amarahu bis salah. Nabi mendengar firman Allah langsung. Allah berbicara langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Ya kawan, apa yang Allah firmankan kepada Nabi? Salat 5 waktu. Awalnya 50. Awalnya 50 salat. Nabi turun ke langit kelima, ketemu dengan Nabi Musa. Allah menyuruh kepada, kata Nabi Musa, salat 50 kali sehari semalam. Gak mungkin, umatmu tidak akan sanggup. Mintalah keringanan. Nurut sama Nabi Musa, naik ke atas, ya, naik lagi, minta keringanan, ya Rabb, ringankan ya Rabb. Akhirnya diberi keringanan 5. Jadi berapa? 45. Turun lagi. Di langit kelima ketemu sama Nabi Musa lagi. Berapa diringankan, berapa? Dikurangi 5. Jadi 45 kali sholat. Minta lagi keringanan. Tidak sanggup umatmu mengerjakan. Aku sudah pernah menyuruh kepada umatku. Itu kalimat diucapkan Nabi Musa ketika sudah 5. Jadi naik turun itu dipotong 5 sampai jadi 5. Ketika 5 itu kata Nabi Musa, minta lagi keringanan. Aku sudah pernah nyuruh pada umatku sholat 5 kali sehari semalam dan mereka tidak mau, kecuali sedikit. Ya, 5 aja berat itu untuk Bani Israel. Mintalah keringanan. Apa kata Rasulullah? Malu aku. Sudah malu aku. Jadi 50 jadi 5 itu. Maka setelah itu Allah putuskan 5 itu kalau dikerjakan benar-benar, ya, maka pahalanya dikalikan 10. Jadi berapa itu? 50. Jadi 5 kali sholat sehari semalam di sisi Allah sama dengan 50 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya, wara'a fi hadhihi al-laila al-jadwal. Oh iya, sebentar ya ikhwan. Perhatikan ini perintah salat ini. Salat ini 5 waktu wajib. Diperintahkan oleh Allah kepada Nabi langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Adapun yang lainnya lewat perantara malaikat Jibril. Menunjukkan apa ini ya ikhwan? Manzilatus salat al-'aliyah 'inda Allah. Kedudukan salat itu tinggi di sini. Allah Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang menegakkan salat. Maka ciri orang yang masuk syurga Firdaus, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ditutup, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun.
Itu orang-orang khusyuk dalam salatnya. Kemudian ditutup dengan apa? Mereka senantiasa menjaga salat. Dan juga salat ini ya ikhwan, ya disebut dalam Al-Quran mesti dengan kalimat yuqimunas shalah, alladzina yuqimunas shalah. Bukan sekedar yaf'alun, bukan sekedar melaksanakan, tapi apa? Menegakkan salat. Apanya ditegakkan? Syarat sah. Syarat sah. Apalagi rukun salat. Apalagi kewajiban salat. Apalagi ditegakkan dengan berjamaah di awal waktu dan mengamalkan sunnah-sunnah. Itulah yang dimaksud dengan apa? Menegakkan salat. Makanya Allah mencap orang-orang yang lalai dalam salat, fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat. Itu orang yang lalai dalam salat. Lalai dalam syarat sah. Lalai dalam masalah waktu. Lalai dalam masalah rukun. Lalai dalam masalah khusyuk. Itu. Dan salat adalah amalan yang pertama kali ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Setiap orang. Ya fulan, bagaimana salatnya? Bagaimana salat? Cek di buku catatan amalnya. Awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-salat. In salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Yang pertama kali dihisab, ditanya oleh Allah setiap orang salat 5 waktu. Jika bagus salat 5 waktunya, maka amal yang lainnya diterima. Bagus. Besar atau kecil. Wa in fasadat, jika rusak salat 5 waktunya, rusak semua amal. Gimana ada orang-orang yang bilang begini? Percuma salat katanya. Kalau cik ngerasani tonggo. Loh, orang-orang kampung itu bilangnya begitu ya. Percuma salat tapi ngerasani tonggo. Ya akhi, tegakkan salat dan ojo ngerasani tonggo. Ya, tobat dari dosa-dosa semuanya. Ada lagi tadi saya baca, percuma salat kalau anaknya tidak salat. Ini perlu rincian ini. Lah kenapa anaknya gak salat? Ya, apakah kelalaian orang tua? Ya dosa itu. Tapi orang tua harus salat. Memangnya kalau anaknya gak salat, dia gak salat. Kalau anaknya mau masuk neraka, memangnya orang tuanya juga mau masuk neraka? Kan enggak toh? Salatlah. Itu. Wa ra'a fi hadhihi al-laila anna al-jannah wan nar. Pada malam itu melihat surga dan neraka langsung dengan mata kepalanya. Bukan lewat mimpi, langsung. Wa ra'a fi hadhihi al-laila ar-rusul wal anbiya. Pada malam itu juga melihat para rasul dan para anbiya samawat. Ya, di langit. Jama'ahumullahu lah. Allah kumpulkan semua para nabi dan rasul, 124.000 orang. Dan Nabi menjadi imam buat mereka. Izhar li fadlihi alaihim, untuk menampakkan, Allah menampakkan keutamaan Nabi Muhammad atas mereka semua. Wa faradallahu alaihi salawatul khams wa huwa fis sama. Allah wajibkan Nabi salat 5 waktu dan juga umatnya, dan beliau ada di langit. Thumma nazala alaihi salatu wassalam ila Baitul Maqdis. Thumma ja'a min Baitul Maqdis ila Makkah. Menurun ke Baitul Maqdis, kemudian datang ke Mekah di satu malam. Paginya subuh sudah ada di Mekah alaihi salatu wassalam. Wa kana al-Isra wal Mi'raj bi jismihi wa ruhihi. Nabi Isra wal Mi'raj dengan jasad dan rohnya. Lam yakun bi ruhihi faqat. Bukan hanya dengan ruh, tapi dengan jasad.
Kama yaquluhu ba'dul munkirin wal awil mustaghribin li hadha syai'. Ya, ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari masalah ini dari kalangan orang-orang mustaghribin. Mustaghribin itu orang-orang yang terpengaruh dengan orientalis barat. Orientalis barat itu bahasa Arabnya mustasyriqin. Yang orang Islam yang belajar kepada orientalis barat itu namanya mustaghribin. Dari kata gharb itu barat. Maksudnya dia terpesona dan terpengaruh dengan pemikiran barat. Gitu ya kan. Wa yaqulun innahu usriya bi ruhi dunis. Mereka mengatakan bahwa Nabi itu Isra, berjalan malam itu dengan rohnya saja tanpa jasad. Wa laysa al-Isra manaman yani hulma. Ada lagi yang mengatakan bahwa Nabi itu ketika Isra itu dalam kondisi tidur. Ya, dijawab sama Syekh Shalih Al-Fauzan, walakinahu yaqadha. Beliau bangun. Usriya bihi sallallahu alaihi wasallam fil yaqadha. Betul-betul beliau di Isra Mi'raj itu dalam keadaan tidak tidur. Walaysa manaman, tidak tidur. Wa mu'jizah min mu'jizati, itu mu'jizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Ini Masjidil Aqsa diberkahi kota itu ya kawan. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada Nabi ayat-ayat kami. Innahu was-sami'ul basir. Sungguh dia maha mendengar lagi maha melihat. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Waktu itu Nabi melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang besar. Ya. Linuriyahu itu di surat An-Najm. Ini di sini linuriyahu min ayatina, kami perlihatkan kepada Nabi ayat-ayat kami. Itu ciptaannya. Ya, ciptaan Allah, makhluk Allah yang gede-gede. Itu ya kan. Maka seorang mukmin wajib mengimaninya. Yajibu 'alal muslim an yu'mina bidzalik wa an yusaddiqa bih, mengimani dan membenarkan. Wa alla ya'tarihi adna syak, tidak boleh ragu. Wa man ankarahu fa innahu yakunu kafira. Siapa yang mengingkari Isra wal Mi'raj ini, maka dia kafir. Li'annahu mukadzibun lillah, sebab dia mendustakan Allah, wa mukadzibun lirrasul, dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mukadzibun li ijma'il muslimin, dan mendustakan ijma', kesepakatan ulama. Nabi betul-betul masuk syurga, dakhala jannah wa ra'a ma fiha minan na'im. Nabi melihat kenikmatan yang ada dalam syurga. Wa tala 'ala an-nar, dan juga Nabi melihat neraka. Wa ra'a ma fiha minal 'adzab. Nabi melihat berbagai macam siksa yang ada di neraka. Ya Allah yuridu an yuriyahu min ayat, sebab Allah ingin memperlihatkan tanda kekuasaan, tanda-tanda kebesaran. Wa ra'al malaika, dan Nabi melihat malaikat. Ra'a Jibril ala khilqatihil malakiyyah lahu 360 janah. Ya, di sini kata Syekh Shalih Fauzan, sayapnya ada 360 ya kan. Yang saya baca selama ini 600. Allahu a'lam. Setiap sayap telah menutupi ujung timur dan ujung barat. Saking gedenya.
Fal malaku khilqatuhu 'azimah. Maka malaikat tidak adalah ciptaan Allah yang besar. Yaitu Jibril adalah malaikat yang paling gede. Sayyidul malaikah, dan dia adalah pimpinannya malaikat. Nabi juga melihat malaikat. Kif melihat malaikat. Ini waktu di langit yang ketujuh itu ada Baitul Ma'mur. Isya jam berapa ya kan? Kalau nggak kuat ya apa? Coba tak minum ini. Ya, ini di Baitul Ma'mur yang itu merupakan kiblatnya malaikat di langit. Waktu itu Nabi melihat ada 70.000 malaikat tawaf. Tawaf 70.000, 7 putaran. Setelah mereka tawaf, salat 2 rakaat tawaf. Setelah itu keluar, tidak balik lagi. Masuk rombongan yang lain 70.000. Tawaf lagi. Begitu seterusnya. Itu diambil dalil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. La ya'lamu 'adadal malaikah illa Allah. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali siapa? Allah. Lah itu 70.000. Selesai tawaf 7 putaran, sholat, pergi, datang lagi 70.000. Terus begitu, gak habis-habis. Ya kawan. Begitu pula langit itu ada 7. Setiap jengkal, 1 jengkal langit itu ada malaikat sedang sholat. Ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri, ada yang bertasbih, bertahmid. Full langit itu full malaikat. Langit dari pertama sampai 7. Ya. Kita tutup dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita sambung di lain kesempatan.